Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya di TikTok, kita ketemu lagi dengan saya Arif Mas Rivianto yang akan membawakan cerita Rasulullah lanjutannya, yaitu Sirah Nabawiyah episode kedua. Tapi sebelum saya lanjutnya, mohon agar Anda semuanya memfollow akun saya TikTok. Nanti kita saling follow atau follow back, dan mohon juga like cerita saya ini dan sedapat mungkin men-share, menyebarkan ke komunitas Anda lainnya, sehingga cerita ini akan menyebar untuk diketahui terutama oleh sahabat-sahabat kita, saudara kita seiman dalam Islam. Baik, untuk memperpendek waktu, mempersingkatnya, saya akan mulai cerita Sirah Nabawiyah episode kedua. Bismillahirrohmanirrohim. Nenek moyang Nabi Muhammad. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Makkah mematuhi dan menghormatinya. Pak Hashim berkata, "Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke arah Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk." Demikian keputusan Bapak Hashim. Hashim tambah disayang penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, ia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Pada saat itu makanan amatlah langka untuk didapatkan di daerah Mekah dan sekitarnya. Terima kasih Bapak Hashim. Baik Bapak Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Bapak Hashim, maka Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga. Kafilah-kafilah pedagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Bahkan dingin, demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Pembagian urusan. Beberapa jabatan pemerintah di Mekah, diantaranya hijabah atau pemegang kunci Ka'bah, sikayah, penyedia air dan makanan buat para peziarah, rifadah, mengatur pembagian dana dari orang-orang kaya untuk fakir miskin, qiyadah, mengatur urusan peperangan, percaya takhayul,
Oh tidak, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa sial. Umpat seseorang. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu, dia jadi murung karena yakin bahwa dia akan bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada takhayul. Contohnya, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, maka nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, mereka beranggapan nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam itu disebut at-takhayul. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular itulah yang menggigit isi dalam perut sehingga orang merasa lapar. Lihat cincin tembaga ini, kata seorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seseorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat. Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan mereka terkadang sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharapkan keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Awal mula penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di Mekah ketika seseorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Sam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah masih dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Gemar mabuk dan berjudi. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang yang datang berkumpul sambil tertawa. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika meminum mulai membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, "Bawalah alat-alat judi kemari." Orang-orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah patung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Orang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi bermacam-macam cara. Demikianlah minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak pemeluk baru agama Islam yang masih suka meminum arak. Sampai turunlah perintah Allah yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Barem, judi memotong unta adalah judi yang paling digemari orang Arab jahiliyah. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang-orang